Pada modul kali ini kita akan membahas materi mengenai make, stdio, prox, dan limit. Jadi nanti kita akan membahas beberapa terminologi yang berhubungan dengan make dan bagaimana proses creation. Lalu pada kernel, batasan-batasan yang dimiliki kernel itu sebesar apa. Nanti kita akan bahas satu persatu pada modul ini. Ya, jadi nanti kita akan melihat bagaimana suatu proses di-create. Kita visit kembali, walaupun kalian mungkin sudah pernah membahas ini di perkuliahan operating system. Nanti kita akan bahas lagi dan kita coba refresh lagi. Lalu kita akan melihat bagaimana layanan-layanan yang di-provide oleh kernel agar si aplikasi bisa berjalan dengan baik. Oke, yang pertama kita akan coba membahas sedikit tentang make, ya. Jadi pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai memori dan user groups, ya. Jadi sebelumnya kita melihat bagaimana mapping dari suatu memori ketika aplikasi sedang berjalan. Nah, pada saat ini di modul ini kita akan coba untuk membahas mengenai make, ya. Jadi di sini ada yang mau dibahas, ada make, I/O buffering, shell. Jadi kalau kita lihat memang di sini ada beberapa hal-hal yang memang Unix base, ya. Jadi make itu biasanya memang digunakan di Unix, ya. Jadi digunakan untuk mempermudah kita agar kita bisa melakukan kompilasi atau konfigurasi terhadap suatu source code. Sehingga ketika orang menerima source code kita dapat dengan mudah mengetikkan make untuk melakukan building code kita. Jadi melakukan kompilasi dari library yang sudah ada, baik itu share library atau dynamic library. Oke, kalau kita lihat, ya, jadi di sini make itu merupakan suatu utility yang digunakan untuk melakukan maintenance terhadap grup dari suatu program, ya. Definisi singkatnya adalah, atau kegunaannya adalah, kita bisa melakukan make, lalu kita bisa melakukan kompilasi terhadap seluruh konfigurasi yang sudah di-define di dalam make tersebut. Ya, jadi biasanya memang digunakan untuk aplikasi yang source code-nya cukup banyak, sehingga user dapat dengan mudah untuk melakukan kompilasi terhadap program tersebut. Ya. Nah, di sini dibilang, ya, make dapat memangkas waktu, ya, baik itu mengetikkan atau recompile, ya. Jadi pada saat kalian mencoba source code dari buku referensi, kita juga melakukan make file, ya. Jadi kita lihat apakah di dalam folder tersebut ada yang namanya make file, ya. Jadi kalau ada namanya make file, berarti kita bisa lihat di situ source code ini bisa dikompilasi secara mudah, atau kita tinggal mengetikkan make, dia akan membaca make file yang ada di dalam folder tersebut, ya. Ini untuk distribusi dari software, ya. Jadi ketika saya punya software dan agar kalian dapat dengan mudah untuk melakukan kompilasi dan menjalankan programnya di tempat kalian, ya, kalian tinggal mengetikkan make tersebut. Misalnya kalian git clone dari GitHub, lalu di situ ada make file yang sudah dikonfigurasi, lalu kalian tinggal mengetikkan make atau make install sesuai dengan konfigurasi yang ada di dalam make file tersebut. Nah, jadi komponen-komponen dari make, ya, seperti kita tahu bahwa di sini ada seperti pakem atau prinsip yang digunakan, ya. Jadi ada targetnya, ada dependency list-nya, ya. Jadi ada dependency list di sini. Lalu di sini juga ada dependency list yang kedua. Jadi ini target yang pertama, ini target yang kedua. Tergantung kita mau mendefinisikan target pertama apa, target kedua apa. Lalu di sini kalian harus hati-hati bahwa setelah kita mendefine target dan dependensinya, kita meletakkan yang namanya tab.
ya. Misalnya kalian copy paste code dari mana gitu, kadang tab delimiternya itu tidak sesuai, makanya kita harus rewrite tabnya tersebut. Kalau di sini ada command line-nya, command line yang pertama. Jadi ketika kita memanggil target ini, command line yang dieksekusi itu apa saja. Ketika kita memanggil command line yang target kedua, ya maka nanti dia akan mengeksekusi command yang kita definisikan di command list yang kedua. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi di sini kita tidak mendalami Makefile secara utuh ya, tapi paling enggak kalian punya gambaran tersendiri bagaimana suatu source code bisa dilakukan kompilasi di dalam suatu sistem operasi, atau kita dapat dengan mudah melakukan kompilasi program kita setelah kita melakukan konfigurasi terhadap file Makefile ini. Nah, di sini kalau kita lihat ada proc ya, terus titik 2, targetnya adalah proc. Library dependensi yang berhubungan dengan ini apa saja? Ada main.o, ada routines.o. Lalu command prompt atau bisa dibilang yang mau dieksekusi untuk melakukan kompilasi itu apa? Di sini cc min.o, proc, main.o, dan routines.o. Nah, setiap command itu diawali dengan tab ya. Jadi jangan lupa bahwa sebelum cc ini diawali dengan tab. Ya, jadi sebelum command, kalau yang di atas ini adalah dependensinya, yang ini adalah targetnya. Nah, ini ada beberapa yang lebih kompleks lagi. Jadi di sini filesnya sudah didefinisikan, objects-nya juga sudah didefinisikan. Jadi di awal-awal itu sudah ada variabel-variabel yang berperan sebagai penyimpan dari entah itu libraries-nya, entah itu objeknya, entah itu flag-nya, ya entah itu directory-nya, installation directory-nya. Di sini sudah di-define dengan baik. Nah, di sini ketika kita menggunakan atau menginisialisasi, di sini ada proc misalnya. Ya, dia mendefine cc. Cc kita gunakan di sini adalah untuk melakukan kompilasi. Terus di sini ada C flag misalnya. C flag di sini sudah didefine sebagai -g. Terus ada objects, objs di sini sudah didefine sebagai main.o dan routines.o. Terus ada libs di sini min.lm. Jadi artinya di sini mungkin lebih rapi ya, karena semuanya sudah di-define di awal, sehingga pada saat mendefinisikan di dalam Makefile-nya itu di dalam di sini target, di sini dependensi, dan yang di sini adalah command list-nya itu jauh lebih mudah. Lalu di sini ada dia mendefine target-target lain, misalnya clean up ya. Biasanya kalau kita menggunakan Makefile, dia programmernya menyediakan namanya clean. Clean itu untuk membersihkan objek-objek yang sudah dikompil sebelumnya. Jadi semacam kita menghapus ya. Jadi di sini rm_.o. Jadi objek-objek yang sudah tercreate itu dihapus. Ya, artinya kita mau melakukan kompilasi baru lagi. Terus ada install di sini, terus ada print. Jadi ketika kita menggunakan Makefile ini, kita akan dapat dengan mudah melakukan kompilasi. Jadi ketika ada sesuatu yang bisa kita pakai, jadi ketika kita menggunakan Makefile, ketika kita ketikkan make, maka dia akan melakukan kompilasi terhadap seluruh source code. Ketika kita akan kita sudah merubah source code kita lagi, misalnya ada modifikasi, maka dia akan mengulang kembali untuk melakukan kompilasi code kita. Tapi kalau kita tidak merubah apapun di dalam source code kita, maka si Makefile ini tidak melakukan kompilasi ulang. Ya, jadi cukup efisien. Jadi ketika kita tidak melakukan apa-apa terhadap code kita dan tidak memodifikasi, maka dia tetap mengambil objek yang sudah dikompil sebelumnya jika sudah dikompil. Kalau belum, dia akan melakukan kompilasi.
Ya, jadi ada beberapa option ya. Jadi tadi yang saya bilang ketika tidak ada yang baru, ya artinya source code-nya itu tidak terlalu baru, maka dia tidak melakukan kompilasi. Tapi kalau baru diedit, ya maka dia akan melakukan kompilasi. Oke, nah di sini ada beberapa tutorial-tutorial mengenai Make ya. Mungkin saya akan ambil satu contoh ya, tutorial dari yang Make tutorial dari CS Colby. Ini cukup bagus karena tutorialnya mulai dari yang paling simple sampai yang paling advance, Jadi cukup bisa merepresentasikan bagaimana Make tersebut digunakan. Pada video ini Anda sudah dijelaskan bagaimana Makefile digunakan untuk kebutuhan instalasi dan kompilasi secara teori. Pada video selanjutnya Anda akan dijelaskan secara praktek dan tutorial mengenai penggunaan Makefile tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya.